Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan bagian kedua dari serangkaian video tutorial SPSN PTKIN. Di tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang peta situs dan kita sudah sempat melihat beberapa data yang disajikan di bagian tengah ya. Misalnya di progres konstruksi ini kita sudah sempat melihat mengenai data kurva S yang waktu itu kita mencoba untuk mendownload data kurva S dari UIN Antasari Banjarmasin sehingga tersaji seperti ini datanya. Jadi di bagian atas ini ada detail mengenai kontraktor, nama, alamat, dan juga nilai kontraknya, ada semua informasinya di sini. Nah, ini yang waktu di tutorial pertama saya sampaikan bahwa data ini itu penting karena ini akan muncul di bagian awal itu di kurva S ini. Nanti kita akan bahas lebih detail. Jadi cek kontrak konstruksi ini maksudnya adalah untuk memastikan bahwa kontrak konstruksi itu sudah diinput dengan benar sehingga nanti datanya akan bisa tersaji di bagian atas dari kurva S ini. Jadi kalau cek kontrak konstruksi ini karena kita login menggunakan DN Pekalongan, jadi di sini data ini adalah data yang nantinya itu akan tersaji tadi itu di kurva S di bagian pertama ini, di bagian atas ini. Lalu di sini di bagian tengahnya ini ya, di bagian tengah ini ada tersaji kurva S. Di sini kita lihat misalnya ada dua garis warna biru dan warna merah. Ini untuk yang warna merah adalah progres kumulatif, ini adalah progres mingguannya, sedangkan warna biru adalah rencana kumulatif. Jadi di sini kurva S ini prosesnya nanti secara detail akan dijelaskan ketika kita membahas tentang kurva S ini. Namun di sini mungkin secara singkat bisa kami sampaikan bahwa di kurva S ini ada dua garis. Garis berwarna biru ini ada garis rencana yang itu harus diupload di awal ketika progres fisik sudah akan dimulai. Ini datanya bisa didapatkan, data kurva S ini bisa kita dapatkan dari konsultan pengawas atau kontraktor. Lalu kemudian kita input, nanti cara menginputnya seperti apa akan dijelaskan secara terpisah dalam video terpisah. Ya, jadi di sini kemudian progresnya sudah 17%. Ini kita lihat di sini ya secara singkat saja. Ini progres kumulatifnya sudah 36,11%, sementara rencananya adalah 35,049%. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa progresnya melampaui target. Jadi progresnya positif karena melampaui targetnya 35, sementara progresnya yang garis merah ini sudah 36 lebih. Jadi itu positif dan itu bisa kita lihat di tabelnya di sini di minggu ke-17 ya, tadi minggu terakhir itu apa targetnya di sini 3,6 ya mingguannya, dan ternyata progres di lapangannya 4,69 sehingga ada deviasi positif sebanyak 1, sekian persen. Nah, ini kumulatifnya tadi, ini adalah angka kumulatif penjumlahan dari minggu pertama sampai minggu ke-17 itu rencananya itu progresnya 35,04 sekian persen. Tapi di lapangan ternyata bisa mencapai 36,11 sekian persen. Jadi ini ada deviasi positif. Jadi angka ini persis nih angka yang direpresentasikan dalam bentuk kurva ini. Jadi 35,04 ini rencana, lalu ini progresnya.
Jadi kalau kita kembali di sini bisa kita lihat di sini 36,11, di sini 35,04. Nah, jadi begitu. Nah, tabel ini ya bisa di-download. Di sini berisi tentang beberapa kolom, tetapi sebetulnya nanti akan dijelaskan ketika kita membahas khusus mengenai kurva S. Itu sebetulnya yang perlu dilakukan oleh operator hanya mengisi angka-angka yang di bagian sini saja di progres mingguan ini. Jadi nanti secara otomatis angka-angka di kolom-kolom lainnya ini akan terisi karena dihitung secara otomatis oleh sistem. Jadi yang perlu diisi hanya bagian sebelah sini nih, sebelah di bawah kolom progres mingguan. Cara mengisinya bagaimana? Lagi-lagi nanti akan dibahas secara khusus pada saat kita mendalami tutorial tentang kurva S. Kita kembali lagi ke halaman utama. Ya, jadi untuk kembali ke halaman utama tinggal kita klik di sini nih, bagian pojok paling atas ini, ya, di mana saja kita bisa klik lalu kita diarahkan ke halaman depan. Ini kita sudah kembali di halaman depan. Lalu kita akan mencoba melihat beberapa data yang disajikan di sini tentang progres realisasi per komponen. Ini disajikan dalam bentuk persen, dan data yang ada ini adalah data per tanggal 19 April 2021 karena kebetulan ketika video ini dibuat itu pas tanggal 19 April tahun 2021, sehingga yang tersaji di sini adalah data hingga tanggal terakhir. Lalu kemudian di sini kita lihat misalnya progres perencanaan teknis itu baru mencapai 14,14% secara nasional ya, karena kita di halaman utama. Tapi kalau misalnya ingin mengetahui progres di masing-masing itu tinggal login, kemudian kita lihat di dashboardnya. Jadi angkanya di sini pasti akan berbeda. Jadi di sini 44,26%. Sementara di halaman pertama tadi kalau kita di data nasional ya, kita klik di sini nanti akan diarahkan ke data nasional, itu progresnya baru 14,14%. Pengawasan teknis bahkan baru 3,30% ya. Ini juga kalau kita mencoba untuk melihat data individual masing-masing lembaga, maka tinggal kita klik beranda lalu kita diarahkan ke halaman dashboard. Ya, tentu saja ini bisa diakses seperti ini kalau sudah login ya. Kalau belum login berarti kita diminta nanti untuk memasukkan username atau email dan password. Lalu datanya nanti kita coba lihat di sini berbeda. Jadi tadi hanya 0, sekian persen, tapi di sini sudah 20,02%. Nah ini juga nanti setiap lembaga tentu saja progresnya berbeda. Tapi secara nasional ya, kita kembali lagi ke halaman halaman depan untuk data nasional. Kita melihat di sini progresnya 3,30% ya untuk pengawasan teknis. Demikian seterusnya. Di sini ada data tentang pelaksanaan konstruksi, pengadaan peralatan, pengadaan mebel, dan pengelolaan kegiatan. Jadi ada 6 komponen ya, ada 6 komponen dalam SPSN ini, program SPSN ini. Itu tersaji secara individual masing-masing progresnya ya, progres realisasi ya, progres pencairannya yang tersajikan di sini. Lalu kemudian di bagian bawah kita juga bisa melihat realisasi anggaran berdasarkan triwulan. Jadi karena sekarang ini kita sudah memasuki triwulan kedua ya, bulan April, maka yang tersaji di sini adalah triwulan pertama dan triwulan kedua. Sedangkan untuk triwulan ketiga dan keempat ini belum tersaji karena memang kita belum memasuki triwulan ketiga dan triwulan keempat. Bahkan angkanya juga tidak bisa diakses. Namun untuk triwulan kedua ini sudah bisa diakses. Nanti kalau
kita memasuki tanggal 1 ya, tanggal 1 menit pertama jam 24 ya, jadi jam 24 00 ya, 00 ya, pada tanggal pertama bulan ke-7 ya, bulan Juli itu nanti di sini data sudah akan terpampang dan bisa diakses. Begitu juga nanti kalau kita masuki di realisasi triwulan keempat ini secara otomatis. Jadi by system sudah didesain, diset, begitu memasuki triwulan itu langsung data bisa diakses. Baik, kita akan mencoba untuk memahami ini kontennya seperti apa yang dimaksud di sini. Ini adalah angka-angka yang nanti sifatnya kumulatif ya, ini tidak per individual karena nanti data triwulanan per individual itu nanti akan disajikan di menu lainnya. Untuk data yang ada di sini ini nanti sifatnya akan kumulatif. Jadi realisasi sampai dengan triwulan 1, ya realisasi sampai dengan triwulan 2, realisasi sampai dengan triwulan 3, dan realisasi sampai dengan triwulan 4 ini akumulatif, sehingga nanti kalau memang seluruh data itu terpenuhi, terisi semua, maka di sini nanti angkanya akan 100% kalau terpenuhi semua. Itu data ini penting karena biasanya memang kita diminta untuk melaporkan perkembangan SPSN ini per 3 bulan ya sekali oleh kementerian terkait ya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas, sehingga data ini penting sekali. Ini juga lagi-lagi sama, kalau ini adalah data nasional, tetapi kalau kita ingin data yang spesifik berdasarkan masing-masing lembaga, tinggal kita login ya, login, lalu kalau memang sudah login itu tinggal klik menu beranda ini, maka nanti kita akan diarahkan ke dashboard. Dan data yang tersaji di sini adalah data masing-masing lembaga. Jadi di sini kalau apa namanya kita klik misalnya di triwulan kedua ini untuk IAIN Pekalongan, itu realisasi anggaran triwulan kedua April sampai Juni itu sudah 5,86%. Nah, itu detailnya ada di sini. Ini juga masih bisa kita telusuri untuk pelaksanaan konstruksi. Realisasi anggaran sudah 1 miliar ini, apakah hanya 1 termin atau lebih dari 1 termin, itu bisa kita telusuri di sini ini. Nah, lalu kita kembali ke halaman pertama. Di bagian paling akhir dari situs ini adalah sajian tentang gambar-gambar untuk foto kegiatan, gambar progres fisik maupun video. Jadi di sini ada 3 model yang disajikan dalam bentuk visual. Ini foto kegiatan, ini bisa berisi tentang rapat, kunjungan, peletakan batu pertama, dan seterusnya. Sedangkan di progres fisik ini khusus untuk perkembangan fisik di masing-masing lokasi. Jadi nanti yang di-upload terakhir itu akan otomatis tampil di halaman utama ini. Lalu kemudian kalau ada lembaga lain yang upload, maka akan menimpa gambar yang ada di halaman utama ini. Demikian juga tentang video, ini juga bisa diupload, nanti secara khusus akan kita bahas di tutorial yang lain. Lalu kemudian di paling bawah kita akan bisa mengakses lebih lengkap tentang foto-foto ini ataupun video. Jadi di sini nanti akan ada daftarnya. Kita contohkan saja misalnya di sini nih, ini baru ada tiga foto yang diupload. Nanti itu akan berkembang terus sehingga kita bisa melihat progres di masing-masing lokasi. Untuk tutorial yang kedua ini saya kira cukup sekian. Kita akan lanjutkan tutorial ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.